Saya mohon maaf ini suaranya tinggal 60%. Karena nyelonjor nih sikil mawon dereng kula niku. Keranten didhawuhi Gus Zidni kula malih ajrih, Pak. Makane tetep kedah matur niki, soalnya pun diancam oleh Gus Zidni niki wau. Konco-konco santri, hari ini kita bersolawat. Sampean kudu madhep tenan. Aksiru minas sholati alayya. Ngekeh-ngekehno solawat. Karena solawat niku faidatuhu itu tidak hanya ketika kita masih hidup. Bahkan ketika nek solawate kita niku tenanan, nek solawate kita niku ikhlas betul, itu setelah kita meninggal maka yastaghfiru lana, kita niki dimintakan maaf kepada Allah oleh semua makhluk hidup Gusti Allah. Maka sampean nek solawat sing tenanan, atine dimadhep nih saestu niki betul-betul hal yang positif bagi kita. Ya muga-muga pondok awake dhewe niku tambah sae. Sampean terutama yang mau haflah alfiyah dan seluruhnya santri, ilmune selama setahun ini dengan ditutup selawat ini betul-betul bermanfaat. Allahumma amin. Kita patut berterima kasih mewakili seluruh keluarga besar Simbah Romo Yai Ahmad Jazuli Utsman niki, berterima kasih pada beliau berdua yang berkenan hadir untuk menyemarakkan acara prahaflah kita. Konco-konco juga harus banyak belajar, nggih. Yo ngaji sing tenanan. Semua niki barokah kita ngaji. Gak perlu gumun dengan apapun. Jenengan harus ojo mayang temoleh. Jangan tergoda apapun. Pokoknya kita ngaji, semuanya akan kita bisa dapatkan. Ya pastilah sesuatu itu tidak ada yang penak terus. Kadang kita juga harus gak penak barang. Kudu sabar. Dalam setiap hal, dalam setiap bidang, wong sing sukses niku yang bisa bertahan ketika sulit. Makanya inna ma'al usri yusra itu adalah harus dilihat dari bahwa memang kalau Allah memberi kesulitan akan memberi kemudahan. Tetapi orang wolak-walik grembyang, tidak seketika. Makanya kalau majari tafsir harus semuanya satu Quran, karena ada sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Jadi ada ba'danya. Enggak ada ceritanya, kita jatuh langsung ngadeg, malah gliyeng, Pak. Betul apa enggak? Kalau seperti kemarin di sini kan ada apa jenenge? Mini soccer. Kalau Gus Kausar senengannya mini soccer. Enggak mau loh kalau futsal sekarang. Kurang ngombo jari ini. Padahal paling main 10 menit ya wis ruko. Bener ndak? Tukang fotonya ini loh. Malah aku sing di foto pas ruko. Keliru sama Mas. Enggak adil sama ini. Artinya kita harus kuat, kita harus. Kalau ayatnya sih asalnya kan liyungfik du sa'atim min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah sayaj'alullahu ba'da usri yusra. La yukallifu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Artinya pengusaha yang pernah sukses adalah yang bisa bertahan ketika sepi. Toko sing rame niku adalah toko yang ketika sepi masih bisa bertahan. Sampean Pak, santri-santri yang masih bisa istiqomah ketika gak paham apa-apa. Kadang-kadang orang gak pahami terus nyerah, betul apa tidak? Nggih, tapi tidak boleh. Sama harus tetap mempeng. Kita tidak tahu kapan dibuka oleh Gusti Allah. Orang nek ceritane, tidak ada ceritanya. Baik orang pinter, baik orang usaha sugih, usaha sukses niku langsung begini terus gak ada. Yo semuanya begini, Pak. Tapi suatu saat pasti akan ada begininya. Lah pas begininya loh kita nggak tahu. Nah kadang-kadang ketika kita begini itu terus leren. Makanya gak menangi ini, gak menemui seperti ini. Paham buatan santri-santri? Paham. Paham buatan santri-santri? Paham. Sing paham ku sini dong. Lho nggih. Dan tidak ada metode apapun yang menjamin kesuksesan. Tidak ada metode apapun yang menjamin kesuksesan. Nggih.
Gus niki nggih santri Lirboyo, kula nggih ploso Lirboyo, beda. Ning kene sampean kon memahami. Gak iso kadung nyekel mik kok. Artinya tidak ada metode ya. Semua metode itu baik, tapi tidak ada metode yang penting usaha. Gusti Allah sing maringi, Pak. Saman lihat Gus Wahim, Gus Kausar, Gus Zidni. Sing paling sugih sing pundi? Gus Zidni. Loh, karena begini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sing penting takwa Gusti Allah, lek omong gak tau mencela-menceli, maka yuslih lakum a'malakum. Enggak ada metodenya. Wis pokoknya sampean lurus saya suwi-suwi apik dhewe. Betul apa mboten? Betul apa enggak? Dan Gusti Allah niku gati, Pak. Ukuran gati nih, uang niku kalau kita niku naik atau turun itu bukan karena maksiat karo Gusti Allah. Cara sampean kelas loro apa wi? Bakhadilun liman aroba, la khadilun liman aroda budah, wa munjizun liman aroda wa'dah. Jadi artinya sampean kok neng pondok nglakoni pelanggaran sithik konangan, nyapo kok terus sampean itu kemudian dihukum, berarti Gusti Allah gati karo sampean. Lek wis pelanggaran ping 7 panggah gak konangan berarti nemen. Cocok mboten? Nemen gatine to. Nggih, sekali lagi matur suwun kepada Gus Miftah, matur suwun kepada Habib Zaidan. Moga-moga rawuh panjenengan berdua niki dibalas oleh Allah dengan balasan yang paling baik. Ini karena satu momentum yang luar biasa betul, di mana biasanya kita setiap prahaflah akan kita tutup dengan hiburan-hiburan. Hari ini alhamdulillah secara luar biasa Gus Fahim pas kebetulan di jalan yang benar. Dengan kemudian saya hanya ingin menunjukkan kepada Habib Zaidan dan juga Gus Miftah dan rombongan bahwa kami santri Ploso adalah santri yang sangat ingin untuk kemudian membangun cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kami berani main bola, berani berhiburan di tengah-tengah terik matahari dan guyuran hujan, maka kami juga akan all out, total ketika harus bersolawat di bawah rintik-rintik hujan. Inilah santri Al-Falah. Kagem yo sampean kudu iki. Lek sing ngiyup iku sesuk masih mlebu surga mesti gedun. Kawacane ya. Kawacano. Jadi ketika kemudian kita berkesempatan untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi, kemudian kita tidak melakukan itu. Ketika kita punya kesempatan untuk bersenang-senang dengan Rasulullah bisallah alaihi, kemudian kita tidak melakukan itu. Kak wacana itu. La yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi 'alan nabi illa kana 'alaihim hasrah. Tidak ada orang yang kemudian tidak memanfaatkan momentum untuk berselawat kepada baginda Nabi kecuali dia pasti akan menyesal. Wa in dakhalu al jannah. Dadi nek saiki ana bola santri sing kemudian ngiyup utawa moro-moro ngantuk ngalih pas wingi ndelok bal-balan gak ngalih, maka dia pasti akan super menyesal besok di hari kiamat. Wa in dakhalu al jannah, walaupun dia masuk surga, lima yarawna minas sawab, lima yarawna minas sawab. Karena dia melihat apa yang didapatkan oleh teman-teman yang kehujanan, teman-teman yang kemudian super ngelak, super ngantuk, tapi tetap bertahan dengan penuh semangat. Dari semlebu surga top bagian ini. Nah, sengiup tetap mlebu surga, tapi banyak fasilitas yang terkurangi. Sing balik neng kamar, masuk surga dengan penuh hisab. Dan itu pun pasti minggir surgane. Surgane minggir, waduh ambek surgane Habib Zaidan. Nah, estu waduh, apa meneh ambek surgane Gus Zidni yang sudah beliau dapatkan di dunia. Nah itu. Pun
Niki kita merangkan dawuh-dawuh dari Gus Miftah. Estu Gus kados wau dawuhaken Gus Makmun, kita sangat berterima kasih sekali kerawan panjenengan ke sini. Moga-moga benar-benar mampu membuat teman-teman semakin termotivasi dan moga-moga alaqah bainana wa bainakum menika dados alaqah sing mustamirah daimah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Wa kadzalik panjenengan Bib matur suwun sangat panjenengan kersa mriki. Yang pertama saya lakukan karena saya sadar diri bahwa kemampuan saya itu kecil, kemampuan saya itu sedikit. Saya harus sadar diri. Maka ketika waktu itu saya matur sama Gus Kausar, Presiden berbicara dengan saya soal jabatan, salah satu jabatan menteri, saya sampaikan kepada beliau, Bapak, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Awakmu Bib seneng karo santri ploso, harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Ya. Ampleng dong. Ampleng dong itu loh. Nah, saya menyadari bahwa yang saya miliki ini minimalis. Tapi apakah kemudian saya harus berada pada posisi itu hanya dengan sambat, hanya dengan mengeluh? Ternyata jawabannya tidak. Maka bagi saya, jatuh itu bukan kegagalan. Tapi kegagalan itu adalah di saat kamu terdiam di tempat kamu jatuh. Apa yang kemudian saya lakukan? Nah, kenapa kok saya kemudian tuh hati saya itu ta'alluq dengan Al-Falah Ploso? Satu alasannya kemudian adalah bahwa setiap momen yang kemudian saya hadapi itu saya merasakan kehadiran keluarga Ploso. Contoh, di saat kemudian saya merasa ditinggal oleh banyak orang, Gus Kausar, Gus Fahim ini datang ke tempat saya. Kalau Gus ini belum. Ya. Karena bagaimanapun kalau soal ini saya adalah pendukung berat Pak Prabowo, Gus ini anak Abah Anies. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian saya bersyukurnya di mana, teman-teman santri ya? Saya yang kemudian punya hal yang sangat minimalis, ditakdirkan oleh Allah untuk berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa, dengan orang-orang alim, dengan orang-orang yang menurut saya, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Saya ketemu dengan Gus Kausar yang mungkin secara usia jauh lebih muda dibandingkan saya. Beliau ini kalau umur di bawah saya, tapi kalau kemampuan jauh di atas saya. Baina sama was sumursat dibor. Wes pokoknya itu. Nah. Tapi kemudian saya punya prinsip yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman Sekar Langit ini. Saya kira mangan ya Mas Wagir ya Allah. Sarip. Sopo sarip lho. Gus Kausar dawuh cepluk. Tapi saripnya keren loh Gus Kausar. Mangan terus tapi kurus. Orang yang makan terus tetap kurus itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Azab itu. Maka yang kemudian saya lakukan adalah saya ingat betul dengan kalimat ini. Kasirum minat tolab yaqa'u fi dzulumat laisa bi annahum asyrar. Walakin sababuhu la yastami'una ilan nasihatil muallim. Banyak di antara santri yang jatuh ke lembah kehinaan itu bukan karena mereka bermaksiat, tapi karena mereka tidak mau mendengarkan nasihat dari para guru. Begitu saya kenal dengan Gus Kausar dan Gus-Gus yang lain, saya memposisikan diri sebagai murid.